Dalam program pengabdian masyarakat ini, kami bermitra dengan Kampung Adat Cirende yang terletak di Kelurahan Lewi Gajah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Kampung adat ini memeluk kepercayaan Sunda Wiwitan dan terdiri dari 800 jiwa, dengan mata pencaharian utama sebagai petani singkong. Menariknya, singkong bagi kampung adat ini adalah makanan utama, tidak seperti daerah lain yang umumnya mengkonsumsi nasi. Program ini diketuai oleh Ibu Maria dengan anggota Ibu Fiona, Ibu Tuti, Ibu Nia, Bapak Elifas, Ibu Riarni, dan Bapak Timothy. Pada tahun ini ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan, diantaranya adalah pembuatan bisnis model kanvas untuk kewirausahaan sosial, dan di model bisnis kanvas ini ada banyak aktivitas bisnis baru ataupun kelompok bisnis baru yang dibuat, diantaranya adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan produk turunan rasi, kemudian juga pariwisata seni pertunjukan, kemudian juga adalah pengembangan ekowisata ataupun untuk camping dan juga trekking ke Puncak Salam. Kita juga mengajarkan beberapa pelajaran dasar untuk bahasa Inggris, untuk hospitality bagi masyarakat pengelola wisata di Cirende ini. Di Cirende ini ada banyak seni pertunjukannya, apakah itu tariannya, dan ada banyak tarian juga yang sangat katakanlah unik di Cirende karena masih berkaitan dengan peninggalan sejarah ataupun ritual proses penanaman singkong ataupun proses berpindah dari tadinya mengkonsumsi beras ke singkong. Bekerja sama antara Unpar melalui Hibah Riset Dikti ini dan juga dengan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung atau ISBI Bandung. Kemudian juga kami mencoba mengembangkan produk turunan dari rasi itu dengan mengidentifikasi kandungan gizinya. Ada 2 atau 3 produk yang sedang kami akan ujikan dan termasuk juga daya tahan batas kadaluarsa dari produk-produk yang ada. Kami juga mencoba untuk mengedepankan branding tempat atau place branding dengan menggunakan nama Cirende sebagai trademarknya, karena kedepannya kami ingin menjadikannya sebagai indikasi geografis. Jadi dalam kemasan menggunakan teknik cutting edge, mengukur gerak retina mata. Kemudian juga di tengah-tengah kita menghadapi pandemik dan kita mencoba memitigasinya, tapi tetap mengembangkan pariwisata itu dengan beralih ke platform yang lebih bersifat maya atau melalui IT ini. Dan kami bersyukur karena dibantu dalam mengembangkan virtual tourism dan virtual mapping juga dari desa wisata Cirende. Dan ternyata dampak dari setelah sekian lama dari awal tahun sampai sekarang kami mencoba mengoperasionalkan melalui website virtual tourism dan juga YouTube dan juga Twitter dan IG itu cukup baik, terutama menarik kembali konsumen yang loyal, karena para wisatawan yang datang ke Cirende ini mereka niche market yang khusus, spesifik, punya keterkaitan yang khusus, dan juga selain punya keterkaitan historis maupun budaya. Sebelum datang ke Cirende, ternyata mereka berinteraksi melalui media-media sosial yang tadi sudah kami sebutkan. Nah, dampak yang cukup menarik adalah ketika memasuki bulan Oktober ini, kunjungan ke Cirende dari mereka yang pernah datang itu cukup tinggi. Nah, dalam waktu sebulan itu mereka bisa sekitar 700 sampai 800 orang, dan angka ini sebetulnya adalah angka yang lebih tinggi daripada kondisi sebelum pandemik. Itu sebabnya dalam waktu terakhir kemarin di awal bulan, Unpar membantu Cirende dalam menyediakan alat-alat pengamanan, apakah itu untuk membersihkan tangan, kemudian juga sanitizer maupun face shield dan masker dan seterusnya bagi pengelola warga di Cirende ini. Nah, ke depan hal tersebut perlu kita galakan lagi,
karena di Puncak Salam itu sudah ada spot-spot kreatif baru yang menarik baru, bisa menjadi Instagramable menurut kami, dan ini tampaknya akan memicu kunjungan yang lebih tinggi lagi. Nah, terakhir, kalau pandemik ini bisa diakhiri, katakanlah setelah ditemukannya vaksin maupun obat, tantangannya adalah sumber daya manusia di sini perlu dikembangkan, varietas dari layanan bisnis ataupun layanan pariwisata yang ditawarkan itu juga harus banyak pilihannya, sehingga tidak terkonsentrasi pada aktivitas tertentu yang kemudian bisa menyebabkan eksploitasi berlebihan. Walaupun dalam keterbatasan interaksi sosial, pelaksanaan pengabdian program pengembangan desa wisata skema PPM UPT dapat dilaksanakan, dan juga mitra secara aktif berkontribusi dengan baik dalam rencana kegiatan. Teknologi membantu proses penguatan ekonomi lokal dalam bentuk pembuatan virtual ekoturism.